Oke, berikut ini untuk rekomendasi pemasangan kit amplifier dan SMPS. Untuk letaknya bisa di pinggir untuk powernya ya, karena ini saya paskan dengan kipas, jadi powernya saya taruh di sisi kanan dan SMPS sisi kiri. Kemudian untuk kipasnya ini sebisa mungkin dari sini ke belakang, ini juga sama ke belakang, karena di sini ada tanda marking hot area ya. Ini area airsun, ini panas, sangat wajar dan aman. Kemudian untuk PSU nya, untuk SMPS silent tag yang ini, CT nya bisa dikonekkan ke body ya, atau ke baut ini. Jangan yang tegangan main, jangan yang sini, di yang sini, seperti itu. Kemudian untuk pemasangan input, groundnya input ini jangan connect ke body ya, kalau bisa jangan connect ke body, karena ground input atau ground sinyal itu lebih baik terpisah dari ground supply utama. Dan di sini di rangkaiannya ini sudah ada rangkaian pemisah ground. Kemudian ini ya, untuk speaker sini. Lalu untuk sinkron ya, ini bisa disinkron atau tidak ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini saya sinkron. Cara pemasangannya seperti ini, satu kit dipasang kit sinkron dan yang satunya nggak usah. Terus kemudian outputnya sinkron ini masuk ke pin sinkron yang sini. Kalau ini untuk tegangan plus saya taruh untuk violet ya, violet display. Ini enggak, jadi ini aslinya nggak pakai yang tegangan plus. Jadi seperti ini untuk pemasangan kit sinkron, dan kipasnya sebisa mungkin ditaruh di sini. Kalau ini yang versi 125 ya, ini versi 130 maksimal. Di ini saya pakai SMPS 125 9kW. Mana tulisannya? Oh, kok ono? Oh, ini ST PSU 9kW DC CT. Oke, seperti itu. Jos. Here we go. Halo guys, di video kali ini saya akan merakit lagi power amplifier kelas D BDS yang versi slim dengan update fitur terbaru. Fitur-fitur ini lebih mudah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fiturnya ya, tanpa perlu menyolder-nyolder lagi. Ini saya ganti dengan pin header dan jumperan pin header, jadi lebih mudah untuk mengaktifkan. Jumperan tinggal dipasang, dan jika ingin menonaktifkan tinggal melepas jumperannya. Berikut ini PCB PWM, modul PWM untuk kelas D BDS versi slim. Ini sudah terpasang komponen SMD, tinggal kita pasangkan komponen-komponen makronya. Oke, langsung saja kita rakit. Untuk resistor SMD bagian belakang ini adalah resistor sun regulator. Daerah sini memang normalnya panas, dan daerah ini wajib dikipas ya, wajib kena kipas atau kena sirkulasi udara yang bagus supaya power amplifier ini lebih maksimal. Karena memang resistor sun regulator ini penyumbang panas paling banyak di amplifier kelas D ini. Jadi airsun ini bekerja untuk menurunkan tegangan supply utama ke tegangan 12 volt. Bekerja kontinu untuk menurunkan tegangan tersebut.
tegangan 12 voltnya digunakan untuk menyuplai IC op-amp. Seperti itu. Ini wajar panas di sini dan aman sekali. Berikut ini untuk plat alumini dengan tebal 1,6 mm. Ini seperti PCB ya tebalnya. Untuk mendesainnya saya samakan dengan lubang di board PWM. Ini tepat dengan elko dan pin leader yang menonjol ya. Dan untuk desainnya saya menggunakan AC EDA. Desainnya seperti ini. Ya, ini untuk desainnya. Desain PCB-nya seperti ini dan warna kuning ini untuk silk screen ya. Jadi untuk gambarnya. Dan nanti dicetak warna putih, kemudian untuk gambar dan tulisannya ini warna hitam. Jadi untuk desainnya saya paskan dengan lubang-lubang yang ada di board PWM ya. Untuk elko nya ini diberi lubang. Jadi saya copy dahulu untuk board outline nya. Saya copy board outline, kemudian komponen-komponen yang menonjol ya, yang lebih menonjol seperti elko, pin header itu saya copy, kemudian ini saya paskan di sini ya seperti ini. Dan tampilan dua dimensinya seperti ini. Ya, untuk mendesainnya ini sama ya, sama seperti mendesain PCB. Kalau ingin membuat jalurnya di sini juga bisa, cuman ini saya blok. Ya. Di sini saya blok menjadi ground. Jadi plat ini nanti kalau kita ukur itu sama dengan CT atau groundnya PSU utama. Cara cetak aluminium ini saya cetakkan di JLC PCB. Pertama kita generate dahulu file gerbernya ya. Gak usah dicek di RC, langsung saja generate seperti ini. Panjangnya 20 cm kali 3,6 cm. Kemudian kita generate. Nah, ini sudah terdownload dan kita pergi ke jlcpcb.com. Langsung aja klik order now di sini. Kemudian upload file gerbernya tadi. Tunggu proses uploadnya selesai. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kalau kita cetak PCB ya warna hijau seperti ini. Tapi saya akan cetak yang aluminium. Untuk aluminium kita pilih yang ini. Kalau ini untuk fleksibel PCB. Yang ini untuk aluminium. Ya, kita pilih yang aluminium. Untuk warnanya hanya hitam atau putih. Kalau hitam, tulisannya atau silk screen-nya itu putih. Seperti itu. Ini saya pilih yang putih ya. Kemudian ya seperti biasa opsinya. Untuk ketebalan plat itu ada di sini. Sama seperti PCB untuk opsinya. Kemudian kita klik save to cart. Nah, ini sudah masuk di keranjang belanja. Kemudian kita klik view cart. Oh ya, sebelumnya login dahulu, atau kalau belum punya akun itu bisa register di sini ya, di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih atau kita centang untuk membelinya, kemudian klik secure checkout. Langsung kita bayar. Pertama kita isikan dahulu alamat pengiriman, kemudian klik continue. Seperti itu. Untuk pengiriman yang paling murah itu ada di e-pos. Itu harganya cuma 1,5 dolar. Kalau DHL lebih mahal. FedEx juga mahal, 16 dolar. E-pos ini yang paling murah. Cuman maksimal itu pembelian 150 dolar. Kalau di atas itu sudah nggak ada ini ya, pemilihan e-pos ini. Adanya 3 ini. Kemudian kita klik continue. Oke. Kemudian langsung kita pilih pay directly dan klik submit order. Nah, untuk pembayaran bisa menggunakan JLC Balance, PayPal, kartu debit atau kredit yang ada logonya ini. Kemudian Google Pay juga bisa.
atau ini pembayaran dari pihak ketiga juga bisa. Saya seringnya menggunakan ini kartu debit atau kredit. Pokoknya yang ada logonya ini, Visa atau Mastercard, ini bisa untuk membayar di JLC BCB. Kemudian kalau sudah, langsung klik pay ini. Klik pay di sini. Tunggu proses cetaknya dan proses pengiriman. Itu kira-kira kalau menggunakan e-pos itu hampir 3 minggu di tempat saya. Oke, kita lanjut lagi ke perakitan. Dan berikut ini untuk pemasangan LED indikator, itu ada 2 PCB warna hijau untuk LED. Tata letak LED-nya ini bisa disesuaikan dengan box power yang dimiliki atau yang dipakai. Kemudian ada kabel 1x5 pin, satu jalurnya untuk semua kaki main LED, dan 4 jalur lainnya itu untuk masing-masing indikator plus LED ya. Kemudian untuk yang menancap ke kit ini menggunakan pin header dan PCB kecil warna hitam ini. Sesuaikan urutannya, pin nomor 1 itu ke pin 1 ya, yang ada di kit amplifier. Oke, kemudian pasang heatsink. Dan plat ini juga berfungsi untuk menyekat antara board PWM dari kit yang lain untuk menapis sinyal atau frekuensi liar yang masuk maupun keluar ya, karena boardnya ini memang terhubung ke ground atau CT. Amplifier pun sudah jadi, lanjut kita coba tes. Pertama kita pasang supply utamanya plus main dan CT sesuai marking yang ada di PCB. Kemudian output speaker, pemasangannya jangan sampai kebalik ya. Output main speaker ini bukan ground atau CT karena outputnya ini mode bridge ya. Lalu potensio 10 kilo ohm dan juga LED indikator. Kemudian input balance, ini bisa menggunakan input unbalance atau RCA. Pin satunya itu disambung dengan pin 3 jadi ground ya. Oke, pertama kita akan coba tes fitur clip limiter. Kita nyalakan dahulu SMS nya. Ini saya menggunakan tegangan 92,5 volt DC CT.
Dan voltmeter ini itu menandakan DCO nya ya, ini DCO 0 mV ya, keadaan standby. Jadi DCO servonya juga berfungsi dengan baik. Oke, kita coba tes injek sinyal sinus sampai klip. Nah, amplifiernya akan ngelimit klip otomatis ya. Jadi tetap bisa klip sepersekian detik, lalu baru turun kisaran 5-10%. Kemudian coba kita lepas limiternya dalam keadaan tegangan input dan volume yang sama. Dia bisa keluar sampai 129 VAC, tapi outputnya sudah cacat klip ya. Jika limiter ini aktif, outputnya bisa berkurang kisaran 5-10% dari titik klip awal. Oke, untuk fitur limiternya sudah bekerja dengan baik. Lanjut kita tes fitur UVP atau Under Voltage Protection. Fitur ini akan memprotekkan amplifier jika tegangan supply turun sampai 50 volt DC CT atau kisaran 100 volt DC plus min. Kita lihat ketika dimatikan, tegangan supply mulai turun dan di tegangan kisaran 100 volt DC plus min, amplifier akan protect. Jadi seperti itu untuk cara kerja UVP-nya, dan sudah bekerja dengan baik. Dan ini sekalian kita coba tes fitur delay fade in ya. Ini saya coba potensio dalam keadaan full, kemudian kita nyalakan amplifiernya pertama kali, maka sinyal sinus itu dari kecil dahulu ya, nggak langsung naik. Jadi dari kecil dahulu baru naiknya pelan-pelan. Jadi suara yang dihasilkannya pun pelan dahulu baru keras ya, seperti itu. Dan fitur delay fade in-nya bekerja. Sekarang kita coba tes fitur OSP atau proteksi osilasi atau osilasi protection. Osilasi itu bisa terjadi banyak keadaan ya, misal penempatan di dalam box, penggunaan atau penataan kabel yang semrawut, kabel yang terlalu kecil, atau dari aksesoris yang bermasalah, atau bisa juga potensio keadaan full, kita lupa menancapkan atau melepas input secara tiba-tiba. Biasanya itu langsung terdengar grodok gitu ya di speaker. Itu bisa juga menimbulkan osilasi. Dan bahayanya kalau terlalu lama, amplifier bisa short, amplifier bisa rusak. Kita coba tes seperti itu ya. Jadi kita buka volumenya, kemudian kita injekkan sinyal sinus ataupun musik. Lalu kita coba cabut soket input, maka amplifier pun akan protect. Ketika protect, lampu on akan mati dan nyala lampu protect ya. Lampu on ini mengindikasikan jika PWM amplifier sudah aktif. Jadi kalau lampunya mati berarti PWM-nya mati.
Kemudian kita tes fitur OCP. OCP ini adalah over current protection ya, atau proteksi arus berlebih pada keluaran amplifier, bukan short circuit protection atau SCP ya. Jadi jika kita set trim pot OCP ke kanan, itu dia semakin sensitif. Settingan mentok ke kanan itu kisaran 3 ampere output amplifier, dia sudah protect. Kalau kita coba menggunakan musik, itu kalau musiknya agak kencang pasti dia akan bolak-balik protect. Dan fitur OCP ini bukan SCP karena kalaupun outputnya itu short ya, short dari awal dan arus keluaran tidak mencapai titik dari settingan OCP kita, maka amplifier pun tidak akan protect ya, karena arus yang untuk men-trigger atau memicu proteksinya itu kurang. Jadi harus sesuai dengan settingan trim pot OCP. Untuk settingan standar OCP nya itu saya set kisaran 30 ampere, 30 sampai 40 ampere. Kalau misalnya kita menggunakan beban 4 ohm, output tegangan mencapai 100 VAC, maka arusnya adalah 25 ampere. Jadi masih aman ya, dia nggak protect. Tapi kalau kita main 2 ohm dan outputnya itu mencapai 100 VAC, maka dia akan protect ya, karena arusnya bisa di atas 30 ampere. Atau kalau dari perhitungan itu output 100 VAC, beban atau resistansinya itu 2 ohm, maka arusnya akan keluar 50 ampere dan itu pasti protect. Kalau main 2 ohm untuk settingan OCP bisa di set ulang atau diputar ke kiri supaya tidak sensitif. Kemudian untuk gain selectnya ini standar saya pasang di 1 volt. Untuk sensitivitasnya, kalau di 1,4 volt dia semakin kecil ya suaranya, dan di 0,7 volt dia semakin keras atau kencang suaranya. Dan yang paling kencang itu jumperannya dilepas ya, atau nggak usah dijumperkan ke 0,7, 1 volt atau 1,4 volt, itu dilepas saja, dia akan settingan paling kencang. Jadi settingan paling kencang seperti itu. Tapi kalau sudah banyak aksesoris itu malah bikin cacat amplifier ya. Jadi cacat di awal, cacat di bagian input balanya itu sudah cacat kalau settingan gainnya itu buka sidik jos ya, artinya jumperan dilepas, itu buka sidik jos. Kalau menggunakan HP saja itu cukup dan sangat cukup. Tapi kalau sudah banyak aksesoris itu pasti cacat di awal, otomatis keluaran amplifiernya pun juga akan cacat ya. Di settingan standarnya ini saya letakkan di 1 volt. Kalau kurang kencang bisa dipindahkan 0,7. Kalau masih kurang kencang bisa dilepas saja. Tapi kalau dari settingan 1 volt itu masih terlalu kencang, bisa dipindah di 1,4 volt. Itu lebih kecil suaranya. Oke, jadi semua fiturnya sudah oke untuk BDS Slim ini ya. Fiturnya semua sudah oke, berjalan dengan baik. Tapi untuk fitur-fitur ini atau fitur OCP atau yang lain atau OSP itu sebisa mungkin jangan dilakukan sendiri kalau kurang paham ya. Jadi untuk fitur-fitur ini sebetulnya untuk meminimalisir kesalahan kit amplifier ataupun human error yang menyebabkan kitnya rusak ya, rusak atau trouble. Di fitur-fitur ini memang sudah saya tes dari awal
semua fiturnya. Kalau ingin melakukan sendiri ya silahkan dicoba. Kalaupun rusak pasti saya garansi. Untuk garansi kitnya ini itu cukup lama, bebas. Kalau garansi servis bebas, cuman kalau garansi spare part itu 6 bulan. Oke, untuk kit amplifier ini. Oke, sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa nantikan kit amplifier yang terbaru di channel saya ini. Dan mohon maaf, saya sudah agak lama nggak upload video ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.